Haleluya, haleluya, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada saat ini, saya percaya kasih Kristus mempersatukan kita dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya apapun yang sedang terjadi melanda bangsa-bangsa, melanda dunia ini saudara, peperangan, kekacauan, sakit penyakit, semua orang pasti membutuhkan perlindungan. Dan saya yakin perlindungan yang paling aman hanya ada di dalam Yesus. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, mari tutup mata kita. Kita ambil sikap berdoa saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami boleh menyembah Tuhan sebagai Allah dalam hidup kami. Kami boleh memiliki Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Bapa di sorga, kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih ibadah ini. Jamah setiap kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Karena kami percaya kuasa Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus angkat setiap beban hidup kami Tuhan. Angkat setiap kegelisahan, ketakutan kami. Dan berikan sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita untuk Tuhan Yesus. Tutup mata kita saudara. Oh haleluya. Kami rindu selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu selalu ada dekat dengan Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, amin Tuhan, memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan sama-sama. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ini kerinduan kami. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin Tuhan
tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Yes Lord, come on. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mata-Mu Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Yesus, kerinduan hatiku. Amin. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan sama-sama, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Praise the Lord. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. 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 Tuhan kita Allah yang dahsyat, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami berikan kesempatan untuk setiap kita menabur di ladang Tuhan. Mari kita berikan persembahan Bapak Ibu. Dan bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, Anda boleh langsung transfer ke nomor rekening yang tertera di setiap layar Anda. Dan saya percaya apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Kita berdoa untuk persembahan ini. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap umat-Mu yang sudah menabur. Karena kami percaya saat kami menabur, kami menantikan waktu penuaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang ada, dan Tuhan memberkati setiap lumbung-lumbung kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Di nama Tuhan, saudara. Tuhan kita baik, amin. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ikat janji. Semua yang difirmankan pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, amin, akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetap
Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Oh, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Come on. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Oh, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Haleluya. Apapun yang sedang terjadi melanda bangsa ini, percayalah, yakinkanlah bahwa cinta kita tidak pernah luntur kepada Tuhan kita. Amin. Karena Dia Tuhan yang selalu mencintai kita, saudara. Puji nama Tuhan. Mari tutup mata kita. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini janji kami kepada Tuhan. Ini doa kami, komitmen kami kepada Yesus. Selama hidup kami mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kala ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, maka ku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom Aleihim. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bangga memiliki Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita kumpul kembali dalam ibadah ini, bersama-sama mendengar firman Tuhan Yesus, bersama-sama menerima perjamuan kudus, bersama-sama menerima urapan Roh Kudus, dan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima firman Tuhan, dan hari ini Tuhan mau bicara kepada kita mengenai iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan. Iman belum kelihatan, pengharapan juga belum kelihatan. Tapi kita yakin sesuai dengan firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 3. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dan pengharapan belum kelihatan. Belum kelihatan. Tapi kita harapkan. Apa yang kita imani itu belum kelihatan. Kalau sudah kelihatan itu bukan lagi iman. Kalau sudah kelihatan bukan lagi pengharapan. Maka iman dan pengharapan itu belum kelihatan. Sesuai dengan janji Tuhan dalam Roma 8 ayat 24 dan 25. Mari kita baca bersama. Roma 8 ayat 24 dan 25.
Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Tuh. Jadi iman belum kelihatan, pengharapan tidak. Kalau kita punya iman, ya percaya, kita mengharapkan kita pasti dapat, walaupun belum dapat, tapi kita pasti dapat. Makanya kita perlu tekun menantikan iman itu sampai iman itu terjadi, pengharapan kita terjadi. Ya, Abraham adalah seorang bapak yang percaya, karena Abraham hanya percayakan firman Tuhan. Abraham bapak orang yang percaya. Bapak orang yang percaya. Karena Abraham hanya percaya kepada firman Tuhan. Walaupun belum kelihatan. Tapi Abraham percaya pada firman Tuhan. Itu iman Abraham. Abraham adalah bapak orang yang percaya. Kenapa? Abraham itu beriman walaupun belum kelihatan, tapi dia mengharapkan apa yang saya imani sesuai dengan firman Tuhan pasti jadi. Ya, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Mari kita baca bersama. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya, waktu Tuhan katakan kepada Abraham, Abraham coba kamu keluar, apa yang kamu lihat ke langit? Abraham bilang, saya melihat banyak sekali bintang Tuhan. Tuhan bilang, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Itu yang Abraham pegang, firman Tuhan bilang, demikian nanti banyaknya keturunanmu. Walaupun Abraham sudah hampir 100 tahun umurnya, dan Sarah istrinya hampir 90 tahun, sudah nggak mungkin punya anak menurut ukuran manusia. Tapi Abraham percaya pada firman Tuhan, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Nah, itu Abraham terus percaya itu, ya. Walaupun dia menghadapi ejekan dari orang sudah tua bangka begini, masih punya anak cucu seperti bintang di langit, sudah gila. Tapi justru semua tantangan itu memperkuat iman Abraham, bahwa apa yang dia imani itu pasti terjadi. Sebab dia punya iman sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Roma 10 ayat 17. Kita baca bersama Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu yang Abraham pegang. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Abraham begini, Abraham, demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Abraham mendengar suara firman Tuhan itu, dan Abraham percaya bahwa itu pasti terjadi. Abraham berharap. Abraham itu menantikan. Jadi punya pengharapan yang menantikan sampai terjadi. Seperti murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Waktu berkumpul dalam suatu ruangan, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Semua muridnya kaget sekali. 10 murid berkumpul. Ya. Sesudah itu 10 murid ini percaya, ternyata Tuhan kita sudah bangkit dari kematian. Dia sudah memperlihatkan diri kepada kita. Waktu 10 murid cerita kepada Thomas salah seorang murid Tuhan Yesus, mereka bilang, kami sudah jumpa Tuhan, dia sudah bangkit dari kematian. Thomas bilang, saya tidak percaya kalau saya belum memasukkan jari saya ke dalam luka bekas paku di jarinya, di tangannya. Dan saya belum masukkan tangan saya ke dalam bekas lubang di rusuknya, lubang bekas tombak di rusuknya. Thomas salah satu murid Yesus yang tidak percaya, walaupun 10 murid yang lain sudah percaya ketemu dengan Yesus. 8 hari sesudah pertemuan itu kembali lagi murid-murid berkumpul, termasuk Thomas. Jadi 11 murid sekarang berkumpul dalam ruangan yang sama. Ya, 8 hari sudah itu. Tiba-tiba Tuhan muncul lagi. Ya, muncul lagi. Dia bilang lalu Yesus bilang kepada Thomas, Thomas, lihatlah, lihat tanganku. Ya, ulurkan tanganmu, masukkan jarimu ke dalam luka bekas paku ini.
Lalu dikatakan masukkan tanganmu ke lubang bekas tombak di jariku, di rusukku. Masukkan tanganmu. Thomas bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Di situ baru Thomas lihat, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu Tuhan Yesus bilang, berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Nah, itulah kata Tuhan Yesus Kristus kepada Thomas. Jadi kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7. Mari kita baca bersama. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Makanya Yesus katakan, Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun belum melihat. Jadi iman itu belum kelihatan, tapi kita berharap, saya percaya pasti jadi. Dan memang terjadi. Ya. Iman ada di mulut dan di hati. Jadi iman itu ada di mulut dan di hati kita. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 8 dan ayat 10. Roma 10 ayat 8 dan ayat 10. Mari kita baca. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya, ya, dan dibenarkan. Tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu perlunya pengakuan melalui mulut. Apa yang kita katakan terjadi, tapi harus percaya di dalam hati. Jadi iman itu dari hati keluar diucapkan melalui mulut. Itulah iman. Itulah iman sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ya, supaya engkau berhasil dalam hidupmu, ucapkanlah kata-kata yang positif yang keluar dari hatimu, karena yang melaksanakannya ialah Roh Kudus. Yang melaksanakan itu adalah Roh Kudus, sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai dengan 10. 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10. Mari kita baca bersama. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Tuh. Jadi Roh Kudus yang lakukan itu, bukan manusia, ya. Yang penting kita percaya. Walaupun mata kita belum lihat, telinga kita belum dengar, belum mencium hati, tapi saya percaya, saya percaya, saya percaya, saya berharap, saya sudah dapat. Kenapa? Karena yang lakukan itu, yang melaksanakan itu adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Makanya kita bersyukur pada Tuhan, kita selalu penuh dengan Roh Kudus, supaya kita itu sungguh-sungguh banyak mengucapkan kata-kata iman, ya. Saya mohon kepada jemaat Tuhan, ucapkanlah selalu yang positif mengenai anakmu, mengenai suamimu, mengenai istrimu, mengenai bisnismu, mengenai kesehatanmu, dan seluruh kehidupanmu. Ya, pasti akan terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Pasti akan terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi yang penting hati kita dan mulut itu satu channel, satu sama. Dari dalam hati kita, kita ucapkan oleh mulut kita dan itu terjadi. Itulah iman. Kita perkatakan iman firman Tuhan. Seperti Abraham, ya, dia perkatakan firman Tuhan. Walaupun semua katakan, wah Abraham, kamu sudah tua bangka, istri sudah tua bangka, nggak mungkin punya anak. Semua dokter kandungan bilang tidak mungkin, impossible. Tetapi justru itu yang membuat Abraham semakin kuat, bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu yang pasti terjadi. Bukan kata orang, bukan kata firman Tuhan. Dan Abraham pegang itu firman Tuhan, ya. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Itu yang Abraham pegang. Dan benar, sesudah Abraham umur 100 tahun dan Sarah 90 tahun, lahir anak Ishak. Semua orang heran sekali. Itulah iman. Semua orang melihat itu mukjizat. Iman itu mukjizat. Dari tidak ada menjadi ada, dari impossible jadi possible. Ya, itu dia. Itulah iman.
Kalau sudah ada bukan iman lagi itu. Kalau sudah kelihatan bukan pengharapan lagi. Maka iman dan pengharapan itu belum kelihatan, tapi kita percaya. Apa yang saya percayakan itu firman Tuhan pasti terjadi. Maka saya ucapkan terus. Makanya jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, ucapkan kata-kata yang positif dalam hidupmu. Katakan, aku sehat, ya, aku bahagia, ya, suamiku baik, istriku baik, anak-anakku pintar, ya, cerdas semua. Perkatakan, dan itu terjadi karena yang lakukan itu Roh Kudus. Roh Kudus yang lakukan semua itu, bukan kita. Jadi kita hanya mengucapkan kata-kata iman, dan itu terjadi. Apa yang kita harapkan pasti terjadi. Itulah iman, ya. Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik kepada kita. Saya mohon jemaat Tuhan, jangan pakai mulut kita dengan kata-kata yang tidak baik. Ucapkan selalu kata-kata firman Tuhan mengenai iman. Apa yang kau ingini, ucapkan itu melalui mulutmu, yang keluar dari hatimu, ya. Harus percaya dalam hati. Jadi jangan kita asal ngomong asbun. Kita mengucapkan apa yang dari dalam hati kita. Saya percaya anakku berhasil, anakku pintar semua. Aku berhasil, ya, keluarga kami bahagia. Aku percaya aku sehat, aku umur panjang, ya. Saya percaya saya sehat, saya tidak sakit. Kenapa? Oleh bilur Tuhan Yesus, luka Tuhan Yesus, kita sudah sembuh. Tuhan sudah menanggung semua kutuk dosa kita, kutuk penyakit kita di atas kayu salib di Golgota. Dan oleh luka bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Nah, perkatakan itu dan itu terjadi. Itu diucapkan dalam mulut kita. Ya, apa yang dipercaya dalam hati kita. Hati adalah roh. Dan dari roh kita masuk ke pikiran, perasaan, emosi kita, dan kita ucapkan itu terjadi. Ya. Jadi ada hubungan antara hati, roh, yaitu hati, dengan jiwa dan tubuh kita. Ya, di dalam hati kita ada firman Tuhan. Nah, kita perkatakan firman Tuhan itu, ya, itu menjadi pikiran, perasaan, emosi, kehendak, kemauan kita. Itu namanya jiwa. Nah, dari jiwa kita itu kita perkatakan terjadi bagi tubuh kita. Berhasil, pasti berhasil. Tuhan Maha Baik, sungguh baik dan sangat baik. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja, iman saja, iman saja, semua pasti jadi. Iman saja, iman saja, iman saja, semua pasti jadi. Iman saja, percaya, beriman, dan berharap pasti terjadi. Tuhan Maha Baik. God bless you all. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Tuhan Maha Baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk firman-firman-Mu, rahasia firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami mengenai iman dan pengharapan. Walaupun mata kami belum lihat, telinga kami belum dengar, belum ucap hati, kami yakin kami sudah dapat, karena Roh Kudus yang lakukan itu semuanya. Karena Roh Kudus mengetahui semua perkara dalam diri Allah. Kami sudah dapat, kami bersyukur kami punya iman Roh Kudus, iman yang pasti, bukan ragu-ragu, iman pasti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Ingatkan kami firman-Mu dan tolong kami memperkatakan kata-kata iman dan itu terjadi. Walaupun mustahil, itu pasti terjadi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Maka kami akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama saat ini. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami untuk ikut dalam perjamuan kudus ini, untuk makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Amin.
sesuai dengan firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 58. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Apa perlunya kita ikut perjamuan kudus? Apa pentingnya kita ikut perjamuan kudus? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi kita harus makan dan minum tubuh dan darah Yesus supaya kita punya hidup dalam hidup kita. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Tuhan akan bangkitkan kita pada hari akhir zaman kalau kita ikut perjamuan kudus. 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Jadi kalau kita ikut perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Yesus, kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Jadi kita jadi manunggal dengan Yesus, satu dengan Yesus. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan kita harus makan tubuhnya Tuhan Yesus supaya kita hidup bersama dengan Yesus, satu dengan Yesus, manunggal dengan Yesus, ya, satu dengan Yesus. 58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita ikut perjamuan kudus, kita akan hidup selama-lamanya, forever lasting life, hidup selama-lamanya, terus sampai masuk surga. Itulah perlunya kita ikut perjamuan kudus, supaya kita masuk surga, hidup kekal sampai selama-lamanya. Perkataan Tuhan, percayalah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, imani dan amini itu, dan itu pasti terjadi. Seperti Abraham. Abraham percaya firman Tuhan, dia imani dan dia amin, dan itu terjadi. Walaupun umurnya sudah tua sekali, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Maha Baik. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Bapa, terima kasih Bapa untuk semua roti dan anggur ini yang Kau telah sediakan bagi kami untuk alat perjamuan kudus. Kami mohon Tuhanku Yesus Kristus, berkatilah semua roti dan anggur ini. Mohon Tuhan Yesus Kristus, urapi semua roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus-Mu yang terbesar yang tidak terbatas menjadi Maha Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga roti ini adalah dagingnya Tuhan Yesus dan anggur ini adalah darahnya Tuhan Yesus. Roti dan anggur ini adalah daging dan darah Yesus yang kami akan makan dan minum bersama-sama, supaya kami menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengangkat daging Tuhan di tangan kanan kita. Angkatlah daging Tuhan di tangan kanan. Percayalah, ini daging Tuhan Yesus, ini camikan daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, sehingga tubuh kita yang lemah dan sakit-sakitan menjadi sembuh dan sehat kuat untuk jadi saksi Kristus. Dan pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan, maka tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus. Kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa, dan Yesus akan bawa kita masuk dalam surga. Itulah perlu kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat daging Tuhan di tangan kanan kita, dan mari kita makan daging Tuhan Yesus bersama-sama, dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya,
Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Tak akan ku lupa Getsemani, tak akan ku lupa sengsaranya, tak akan ku lupa cintanya, pimpin ke Kalvari. Angkatlah darah Tuhan Yesus. Kita ingat penderitaan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke Kalvari, menanggung semua kutuk dosa kita, kutuk api neraka, kutuk alam maut, kutuk turunan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, dan segala macam kutuk yang harusnya kita tanggung. Tuhan Yesus tanggung semua itu dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Kalvari, disalib. Dia dipakukan di atas kayu salib. Dia pakukan semua kutuk itu. Lalu Tuhan Yesus dikuburkan. Tapi hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian bersama dengan kita, sehingga kita dapat tubuh kemuliaan seperti Yesus. Tuhan Yesus naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, sama seperti kita duduk sebelah kanan Bapa di surga di bumi ini. Kita sudah satu dengan Yesus Kristus sampai nanti kita masuk ke surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Inilah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian baru yang telah ditumpahkan bagi pengampunan banyak dosa. Darah adalah nyawa. Darah Yesus dengan darah kita akan menjadi satu. Nyawa Yesus dengan nyawa kita menjadi satu. Itu adalah covenant, sehidup semati dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kuasa darah Yesus akan menghancurkan segala iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Kuasa darah Yesus akan membasuh segala dosa, kejahatan kita, kenajisan kita. Dan kuasa darah Yesus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Dan kuasa darah Yesus akan membawa kita masuk ke surga dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita minum darah Yesus bersama dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Urapan malabakan terima. Angkat kedua tanganmu ke atas. Kita mau menerima urapan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita beriman dan pengharapan, dan itu terjadi. Angkat tanganmu ke atas. Hanya Roh Kudus yang menolong kita untuk beriman dan pengharapan, dan itu terjadi karena Roh Kudus. Haleluya, nama-nama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat kami umat-Mu, mengangkat tangan kepada-Mu, tanda kami haus rindu menerima urapan Roh Kudus. Sesudah kami menerima tubuh dan darah Yesus perjamuan kudus, kami rindu untuk menerima urapan Roh Kudus-Mu yang akan mengubah kami jadi manusia lain, berhasil dalam hidup kami, yang berikan kami karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus, yang akan membuat kami jadi saksi Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus adalah jaminan semua yang Tuhan sediakan bagi kami di bumi dan surga. Kami butuh urapan Roh Kudus-Mu. Oh Tuhanku Yesus, kami mohon padamu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu turun memenuhi kami, menyembuhkan kami yang sakit, membebaskan kami yang terbelenggu, mengubah kami semua jadi manusia lain, berhasil dalam hidup kami, jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima, haleluya. Elokam malakatan terima, elokam malakatan malakutana, elosan terima, elokama hipostan para masulato, elakam endokam para mama, elogen para marasu, elokam paisto, awalnya sama rasulatana, elakam tanto, elokam nama, urukan malakatan pakosanta, elokam alibatur santa. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kita akan angkat tangan terus untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus
yang terus mengurapi kita, membebaskan, melepaskan, memerdekakan kita, mengubah kita, membahari kita, menjadikan kita manusia yang berhasil dalam hidup kita. Dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, 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 amin. Tuhan berkati umat Tuhan. Shalom Alehim. Tuhan berkati umat Tuhan. Haleluya, amin.